Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi rasulillah. Baiklah, saya akan menampilkan 5 judul PPT. Judul yang pertama yaitu peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh anak sejak lahir hingga berusia dini. Keluarga juga merupakan madrasah pertama yang ditemui oleh anak sejak dalam janin, dalam kandungan hingga berusia dini. Keluarga juga bertugas sebagai peran dan kewajiban untuk mengajarkan anaknya saat berusia kecil. Anak memiliki sifat peniru. Dia meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, apalagi terutama di dalam kehidupan keluarga. Judul kedua yaitu etika lingkungan dalam Al-Quran. Manusia adalah pengelola bumi, bukan pemilik bumi. Jadi manusia harus bertanggung jawab dalam kelestarian ekosistem ya. Seperti ketika ada kerusakan pada hutan, maka manusia berhak berkewajiban untuk mereboisasi kembali hutan-hutan yang telah gundul tersebut. Manusia juga diberi amanah untuk menjaga ekosistem, menjaga hutan. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan sempurna. Kerusakan alam dapat menimbulkan bencana seperti banjir atau longsor. Ini adalah akibat dari tangan manusia yang melakukan kerusakan pada ekosistem alam. Islam melarang sikap berlebihan dan boros. Karena itulah akar terjadinya kerusakan pada ekosistem. Judul ketiga yaitu kajian Al-Quran di era disrupsi digital. Akses belajar sekarang telah lebih mudah, inklusif dan format. Dapat kita temukan di daerah digital sekarang. Ada suatu fenomena yaitu munculnya fenomena death of expertise, yaitu semua orang merasa jadi ahli. Bahaya salah satu tafsir dari konten ini yaitu tidak terverifikasi. Di sini ada satu solusinya, yaitu harus tetap merujuk pada ulama atau ahli tafsir dan memiliki literasi digital yang lebih kuat. Judul yang keempat yaitu pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Bukan sekedar tahu, tapi pengetahuan, tapi perubahan perilaku karakter seseorang. Al-Quran dan Sunnah adalah standar utama menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan akhlak. Dalam sebuah ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hambanya untuk dapat menasehati, mengajar, mengimbangi dan mendidik sesamanya dalam hal melakukan kebajikan dan meninggalkan semua kelarangannya. Judul yang terakhir yaitu Ulumul Quran. Ulumul adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sedangkan Al-Quran merujuk pada kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tujuannya adalah agar umat Islam mampu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teks, tetapi juga konteks. Ruang lingkup ulumul Quran
sangat luas, mencakup berbagai cabang ilmu yang semuanya bertujuan untuk menggali makna, struktur, serta konteks Al-Quran. Baiklah, dipersilakan kepada penanya yang ingin bertanya. Ya, saya akan bertanya kepada saudara Yoga, apakah ada ayat Al-Quran yang dihapus dan apa tujuannya ayat Al-Quran itu dihapus? Selanjutnya kepada Zelfi. Saya izin bertanya, pertanyaannya apa peran keteladanan dalam pendidikan akhlak menurut Al-Quran? Baiklah, dipersilakan untuk satu orang penanya lagi untuk bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai di dalam Al-Quran kepada anak di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Adit. Pertanyaannya, apa tujuan ayat Al-Quran dihapus? Tujuan dihapusnya ayat Al-Quran yaitu nasikh atau mansukh. Sebagian ayat dalam Al-Quran adalah untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi umat secara bertahap, memberi kemudahan dan menguji ketaatan manusia. Dengan begitu, ajaran menjadi lebih relevan dan tidak memberatkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, apa peran keteladanan dalam pendidikan akhlak menurut Al-Quran? Keteladanan dalam pendidikan akhlak menurut Al-Quran berperan sebagai metode paling efektif untuk membentuk perilaku. Al-Quran mencontohkan Nabi Muhammad sebagai teladan terbaik, sehingga manusia dapat meniru langsung akhlak teladan dari Nabi Muhammad tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara menerapkan nilai akhlak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan akhlak Al-Quran dilakukan dengan meneladani Nabi Muhammad sebagai yang memiliki sifat jujur, sabar, dan amanah, serta menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Intinya, nilai akhlak dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.